Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Thoriq Arifin. Saya dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka pada Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang GCG, ALCO dan Pricing Management. Nah, di bank syariah itu dalam menjalankan bisnis dan operasionalnya, perusahaan itu harus menetapkan atau menerapkan ya sebuah tata kelola perusahaan yang baik atau disebut dengan Good Corporate Governance atau disingkat dengan GCG. Nah, prinsip-prinsip yang menjadi dasar GCG di bank syariah itu terdiri dari beberapa prinsip yang dikenal dengan akronim TARIF, yaitu transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Ya, Bank Syariah di Indonesia menjelaskan itu GCG itu memiliki beberapa prinsip tadi ya. Yang pertama itu transparansi atau keterbukaan, yaitu mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, selanjutnya itu ada yang disebut dengan accountability atau akuntabilitas, yaitu tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota dewan, komisaris, dewan pengawas syariah, dan direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya responsibility, yaitu pertanggungjawaban. Nah, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank itu wajib bertanggung jawab dengan berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah, peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar. Nah, yang terakhir itu ada prinsip independensi ya, yaitu bersikap independen di mana menghindari dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan atau conflict of interest, dan juga mengambil keputusan secara objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Nah, ada lagi salah satu prinsip penerapan GCG yang terakhir adalah fairness atau kewajaran, ya, di mana memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab konsisten dengan nilai perusahaan, tanggung jawab, serta sasaran usaha dan strategi serta reward dan punishment system. Nah, kelima prinsip GCG tersebut diterapkan oleh BSI atau Bank Syariah Indonesia dengan berpegang teguh pada perilaku teladan yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bermuamalah, yaitu kejujuran atau siddiq, edukasi kepada masyarakat atau tabligh, kepercayaan atau amanah, dan pengelolaan secara profesional atau fatonah. Oke, selanjutnya itu ada struktur-struktur dari GCG ya. BSI atau Bank Syariah Indonesia ini menggunakan Three Lines Model dalam membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang efektif untuk memungkinkan pencapaian tujuan dan memfasilitasi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat. Nah, struktur GCG BSI secara garis besar terbagi atas organ utama dan organ pendukung yang didukung oleh kebijakan dan prosedur. Lebih rinci, struktur organisasi tata kelola bank mencakup yang pertama itu ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang kedua ada Dewan Komisaris, yang ketiga ada Dewan Pengawas Syariah atau DPS, yang keempat ada direksi, yang kelima itu ada komite di bawah koordinasi Dewan Komisaris, yang keenam ada komite di bawah koordinasi direksi, dan yang ketujuh ada komite syariah. Nah, komite-komite komisaris dan direksi ini dalam menjalankan tugas dan kewajiban, komisaris dan direksi dilengkapi dengan unit kerjasama yang bernama komite sebagai berikut. Yang pertama ada komite komisaris. Nah, ini terdiri dari komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, dan komite audit. Nah, selanjutnya ada komite direksi yang terdiri dari business komite, asset and liability komite atau ALCO, ada IT steering komite, ada risk management komite, ada policy and procedure komite, dan ada human capital komite.
Oke, tadi sempat disinggung ada kata ALKO ya. Nah, apa saja tugas dan tanggung jawab dari ALKO? Ada 3 tugas dan tanggung jawab utama dari ALKO. Yang pertama itu ada menetapkan, mengembangkan, dan mengkaji ulang strategi pengelolaan aset dan liability. Yang kedua, melakukan kaji ulang pricing aktiva dan pasiva untuk memastikan pricing tersebut itu dapat mengoptimalkan hasil penanaman dana, meminimumkan biaya dana, dan memelihara struktur neraca bank sesuai dengan strategi ALM bank. Nah, yang ketiga itu ada melakukan batasan liquidity management, gap management, pricing management, dan FX management. Oke, selanjutnya itu ada tugas dan tanggung jawab dari pricing komite yang ada di CIMB Niaga Syariah ya. Yang pertama itu adalah menetapkan gross yield untuk bulan berjalan dan memastikan gross yield tersebut sesuai dengan syariah compliance atau kepatuhan syariah. Yang kedua ada menetapkan atau mengubah tingkat nisbah jika dibutuhkan. Yang ketiga itu menentukan jumlah nisbah jika ada yang akan diberikan. Dan yang keempat itu melaksanakan aktivitas yang telah didelegasikan oleh ALKO dari waktu ke waktu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi devisa neto atau yang disingkat dengan PDN. Jadi posisi devisa neto atau PDN itu secara keseluruhan adalah sebuah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing dan ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontingensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing yang semuanya itu dinyatakan dalam rupiah. Nah, ini pengertiannya berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 12 /10 PBI /2010 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bank Indonesia nomor 5 /13 PBI /2003 tentang posisi devisa neto bank umum. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari posisi devisa neto atau PDN ya. Yang pertama itu ada posisi long, yaitu di mana posisi jumlah aset sebuah bank dalam valuta asing itu lebih besar daripada jumlah kewajiban atau pasiva dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administrasi bank, dikenal juga dengan overbought. Nah, yang kedua itu ada posisi short, di mana posisi jumlah aset dalam bank valuta asing itu lebih kecil ya daripada jumlah kewajiban atau pasiva bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administratif bank, dikenal juga dengan oversold. Nah, yang ketiga itu ada posisi square, yaitu posisi di mana jumlah aset bank dan valuta asing sama besar dengan jumlah kewajiban bank dalam valuta asing setelah memperhitungkan posisi rekening administratif bank. Oke, selanjutnya itu ada penyebab daripada timbulnya PDN ya. Yang pertama itu tidak sinkronnya antara sumber dana dan penggunaan dana, terjadi perbedaan mata uang sehingga terjadi perbedaan mata uang. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan nasabah. Yang ketiga menjaga likuiditas salah satu valuta. Yang keempat adanya perdagangan luar negeri seperti ekspor dan impor. Dan yang kelima itu memperdagangkan valuta asing. Yang keenam ada pinjaman luar negeri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam. Hari ini saya untuk memenuhi tugas daripada mata kuliah manajemen aset dan liabilitas bank syariah, yaitu tugas video, yaitu kali ini saya akan menjelaskan terkait manajemen likuiditas dan gap manajemen bank syariah. Dimulai saya dari fungsi daripada manajemen likuiditas. Fungsi intermediasi yang dilakukan bank dan bank syariah ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Masalah tersebut digolongkan menjadi 4 aspek, yaitu yang pertama manajemen likuiditas, yang kedua manajemen gap, yang ketiga manajemen perubahan nilai tukar atau kurs mata uang asing, yang keempat manajemen perbedaan imbal hasil dan resiko instrumen investasi, misalnya dalam bentuk surat berharga syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait likuiditas. Likuiditas itu secara pengertian definisi adalah
kemampuan bank atau bank syariah untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset tanpa mempengaruhi kemampuan bisnis bank syariah. Aspek likuiditas itu yang pertama adalah sisi penghimpunan dana. Sebagian besar dana masyarakat yang diterima bank syariah bersifat jangka pendek, yaitu jatuh tempo kurang atau sama dengan 1 tahun, yaitu giro kurang atau current account. Nah, yang pertama yaitu rekening ini dimaksudkan untuk kemudahan nasabah melakukan transaksi bisnis, baik menerima dan membayar uang kepada mitra bisnis. Lalu mempunyai waktu pengendapan dana jangka pendek yang dapat diukur dengan nilai floating rate atau FR, di mana FR adalah rata-rata jumlah mutasi dan rata-rata total dana dikali 100%. FR sama dengan 70%, berarti hanya 30% dari dana giro yang mengendap di bank syariah. Lalu ada yang kedua, tabungan saving account. Tadi giro, sekarang tabungan. Nah, yang pertama di tabungan inilah rekening tabungan mempunyai masa pengendapan dana yang lebih panjang daripada si giro. Dengan berkembangnya electronic banking seperti ATM, mobile banking, internet banking, menyebabkan floating rate atau FR tabungan naik dan pengendapan dana menurun. Lalu yang kedua dari tabungan ini, untuk menekan hal ini bank syariah dapat mendorong transaksi transfer uang antar rekening nasabah agar dana tetap mengendap, lalu menyediakan fasilitas setoran tunai via mesin ATM. Manajemen likuiditas, manajemen gap likuiditas itu bila terjadi kekurangan likuiditas, bank syariah dapat menjual aset likuidnya agar mendapatkan cash atau setara cash dengan syarat bank syariah memiliki aset. Lalu yang pertama, menerima penempatan dana dari bank syariah lain atau individu dan lembaga lain secara syariah. Ketika bank syariah tidak memiliki aset liquid yang dapat dijual, lebih menguntungkan menjual aset daripada menerima pendapatan. Lalu lebih menguntungkan untuk menjual aset dan menerima penempatan bersama-sama. Nah, manajemen likuiditas, bila terjadi kelebihan likuiditas, bank syariah dapat menempatkan dana dengan yang pertama membeli aset liquid agar likuiditas meningkat. Lalu yang kedua, menempatkan dana ke bank syariah atau institusi lain. Ketika tidak tersedia aset liquid syariah di pasar, lebih menguntungkan menempatkan dana ke bank syariah, dan lebih menguntungkannya lagi untuk membeli aset-aset dan menempatkan dana bersama-sama. Lalu apa saja instrumen manajemen likuiditas? Yang pertama, daripada instrumen manajemen likuiditas itu adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Lalu yang kedua, deposito antar bank syariah. Bank syariah ini menempatkan dana di bank syariah lain dengan akad mudharabah. Ini disebut deposito antar bank syariah. Lalu yang ketiga, sertifikat investasi mudharabah antar bank syariah atau disebutnya SIMA secara singkat. Sertifikat ini yang diterbitkan oleh bank syariah atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di pasar uang antar bank syariah, yaitu bisa disingkatnya PUAS dengan akad mudharabah. Instrumen manajemen likuiditas yang keempat itu adalah Fasilitas Bank Indonesia Syariah, BSI. Fasilitas dari Bank Indonesia agar bank syariah menempatkan dana dalam kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT. Lalu yang kelima, fasilitas pembiayaan jangka pendek bagi bank syariah. Instrumen ini dari Bank Indonesia sebagai the lender of the last resort bagi bank syariah yang mengalami kesulitan likuiditas karena cash flow atau mismatch. Lalu yang keenam, fasilitas likuiditas bagi bank umum berdasarkan prinsip syariah. Fasilitas pendanaan jangka waktu yang sangat pendek. Jadi fasilitas likuiditas
bagi Bank umum ini sangat pendek dari Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah selama waktu operasional sistem daripada BI RDGS. Mungkin sekian dari saya terkait materi manajemen likuiditas dan gap manajemen bank syariah. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada yang kurang dimaafkan. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Oke, demikian penjelasan kami terkait GCG, ALCO dan juga pricing pada bank syariah serta manajemen likuiditas dan gap manajemen pada bank syariah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.